Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, di malam ke-14 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama beribadah kepada Allah, melaksanakan satu ketaatan yang sangat dicintainya, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sambil mengkaji hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan doa dan zikir, yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Muhammad Said bin Wahab Al-Qahtani rahimallahu taala, dalam buku kecil namun manfaatnya sangat besar yang berjudul Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Maksudnya benteng dari musuh utamanya, yaitu syaitan. Dan tidak ada senjata yang paling ampuh menghadapi musuh utama kita melainkan doa dan zikir yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita membahas bab yang ke-24, bab tentang doa al-ham wal hazan, bab tentang doa menghadapi kegelisahan dan kesedihan. Di bab ini ada dua hadis yang disebutkan oleh penulis buku ini, dan satu hadisnya telah kita jelaskan. Tersisa pada kita lagi satu hadis. Sudah kayaknya pernah ada tugas dihafal hadis yang dibahas di, kalau tidak salah, iya. Sudah hafal semua di, insyaallah. Iya, masya Allah. Jangan-jangan 2 pekan lalu sudah siap tapi tidak datang jadi lupa lagi. Iya. Yang penting tidak lupa lagi, insyaallah. Siapa yang mau mewakili ini? Ya, karena semuanya sudah hafal, jadi tinggal perwakilan saja. Masya Allah, ketua masjidnya. Iya. Fala. Ada mic-nya di? Iya. Wa bnu abdik, wa bnu abdik. Awis ta'sarta bihi, awis ta'sarta. Nah,
fi ilmil ghaib indak. Masya Allah. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah ketua masjidnya yang lainnya sudah cukup ya, insyaallah. Ya. Ini hadis kedua, doa kedua ini juga penting ini ya, perlu juga dihafal. Ya, doa kedua ini yang kita akan bahas malam ini, insyaallah doa yang sangat penting untuk kita hafalkan karena kita sangat butuhkan dalam kehidupan kita. Kita bacakan doanya, datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Berarti hadisnya sahih, ya, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Anas bin Malik, kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazal. Beliau sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, saya selalu berkhidmat melayani beliau setiap beliau singgah di satu tempat. Fa kuntu asma'uhu yuksiru an yaqula. Dan di antara pengalaman yang berharga yang beliau dapatkan ketika menemani Rasulullah SAW, beliau mengatakan, saya sering sekali mendengarkan Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Ya, jadi ini termasuk doa yang sangat sering didengarkan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik seperti yang kita ketahui, hampir 10 tahun beliau menemani Nabi SAW, pendamping beliau. Dan menurut beliau ini termasuk hadis doa yang paling banyak. Ya, ada sebenarnya doa juga yang paling banyak yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang juga diceritakan oleh Anas bin Malik. Dan itu yang paling banyak betul, paling sering. Apa doanya? Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya. Ya, itu juga diceritakan oleh Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya kalau beliau banyak doa, kemungkinan besar ada juga doa Rabbana atina fid dunya. Tapi kalau cuma satu, maka kemungkinan itu yang beliau baca. Ternyata selain Rabbana atina fid dunya, ini juga termasuk yang sering, ya, walaupun mungkin bukan paling sering, tapi menurut Anas bin Malik juga banyak dibaca oleh Nabi SAW. Apa itu? Doa perlindungan dari 8 hal. Doa perlindungan dari 8 perkara. Doanya, kata Nabi SAW, ya, kita bacakan dan artikan dulu sebelum kita jelaskan. Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan 8 hal atau dari 8 perkara. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung, bika denganmu, minal ham dari alham, dari kegelisahan, wal hazani dan dari kesedihan, wal ajzi dari kelemahan, ketidakberdayaan, wal kasali dan dari rasa malas, wal bukhli dan dari sifat bakhil, wal jubni dan dari sifat penakut, wa dhala'id daini dan dikuasai atau terlilit dengan utang, wa ghalabatir rijali dan dikuasai oleh laki-laki. Artinya, ya, nanti kita jelaskan, ya. Nah, ini salah satu doa yang sangat penting yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sering membacanya. Dan tentu saja selalu kalau kita membandingkan diri kita dengan beliau, ya, selalu kita menggunakan qiyasul aula. Ya, qiyasul aula artinya
Kalau saja Rasulullah begitu, apalagi kita, ya. Sama kalau beliau diceritakan banyak sekali tobatnya, banyak sekali istighfarnya, padahal beliau sudah diampunkan oleh Allah dan beliau maksum, dijaga oleh Allah, maka gimana lagi kita? Dan boleh jadi beliau ajarkan ini sebenarnya beliau tidak terlalu butuh, tapi untuk mengingatkan kepada kita, ya, agar kita mau sadar diri bahwa ini perlu untuk kita minta kepada Allah perlindungan dari perkara-perkara ini. Jamaah sekalian, seperti yang kita sudah sering jelaskan bahwa isti'adzah, ta'awuz adalah salah satu doa, salah satu ibadah yang sangat-sangat penting. Dan dia adalah salah satu dari dua inti doa, ya, karena doa itu tidak lepas dari salah satu dari dua hal. Entah kita minta suatu kebaikan atau kita minta dijauhkan dari hal yang bahaya atau yang tidak kita sukai. Kalau kita minta kebaikan, maka itu isti'anah. Kalau kita minta perlindungan, maka itu isti'adzah atau ta'awuz. Dan dua-duanya ibadah yang tidak boleh kita peruntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai dengan Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. Ya, jadi beliau bilang aku, ya, artinya beliau mau katakan bahwa ini saya minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara ini. A'udzubika, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, minal ham. Pertama, al-ham. Dan 8 ini sebenarnya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, 8 ini adalah 4 yang berpasangan. Jadi 8 ini sebenarnya berpasangan. Ham wal hazan, ajz wal kasal, ya, dan seterusnya. Jadi dia berpasang-pasangan. Tapi ada perbedaan antara pasangan-pasangan tersebut. Apa yang pertama? Yang pertama adalah minal hammi wal hazani. A'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani. Al-ham artinya kegelisahan, ketidaktenangan, atau gundah gulana, atau kekhawatiran. Wal hazan, sedih, ya, sedih. Dua-duanya sebenarnya adalah kesedihan, tapi inti perbedaannya adalah al-ham, gelisah, tidak tentram, tidak tenang untuk sesuatu yang akan terjadi ke depan. Jadi ada biasa orang mau melakukan rencana-rencana, ada seorang yang memiliki proyek-proyek, ada orang yang memiliki cita-cita, target-target, mencanangkan berbagai hal, tapi diliputi dengan kegelisahan. Jangan-jangan tidak berhasil, jangan-jangan ini dan jangan-jangan itu. Ya, itu namanya al-ham, yang menguasai pikiran kita, yang membuat diri kita tidak tenang, bahkan mungkin membuat kita tidak bisa istirahat dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu namanya al-ham, sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi kita selalu merasa cemas, ya, jangan-jangan dan jangan-jangan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari itu, minal ham. Adapun al-hazan adalah kesedihan untuk sesuatu yang telah terjadi. Ya, karena seorang yang dikatakan bahagia hidupnya bukan berarti orang yang tidak punya masalah dalam kehidupannya. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang bisa menata musibahnya, persoalannya dengan cara yang terbaik. Orang yang bisa bersikap positif terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Itu sebenarnya adalah orang yang bahagia. Bukan berarti orang yang tidak punya masalah, orang yang tidak pernah tertimpa musibah. Semua kita pasti akan ditimpa musibah. Bahkan Allah mengatakan wala nabluwannakum, sungguh-sungguh kalian akan kami uji, kata Allah. Tapi kenapa kadang kita lihat ada orang selalu sedih, ada orang juga kayaknya bahagia terus? Apakah karena ini paling banyak masalahnya dan yang satunya tidak ada masalahnya? Sebenarnya bukan itu persoalan. Semua pasti ada masalahnya. Tapi yang membedakan adalah si fulan yang pertama tadi mungkin tidak tahu bagaimana menghadapi persoalan. Dan dia kadang larut dengan kesedihan yang tidak berujung, tidak pernah
selesai masalahnya, sedih terus. Padahal mungkin masalah-masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, belasan tahun yang lalu, puluhan tahun, masih diingat terus kesedihannya, masih diingat terus masalahnya dan sedih terus. Dan ada yang sedih mungkin di waktu-waktu tertentu, tapi setelah itu dia bisa menguasai dirinya dan bisa menyikapi dengan sikap yang positif. Ya, makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal Ibrahim, anak beliau, apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, innal qalba la yahzan, hati sedih, wa innal aikan oleh engkau wahai Ibrahim, tapi wala naqulu illa bima yurdi rabbana, tapi kita tidak akan berkata-kata kecuali yang Allah ridhai. Ya, jadi kok lihatlah orang-orang yang ditinggal mati anaknya, ditinggal mati orang yang dicintainya, semua sama-sama yang meninggalkan dia adalah orang yang dicintainya, tapi penyikapan berbeda. Ada kadang yang kelihatan begitu tabah bukan berarti tidak menangis, sedih juga, tapi dia bisa tahu bagaimana menyikapi musibah. Ada yang sampai meraung-raung, ada yang sampai menyiksa dirinya sendiri, dan ada kadang ya terus larut dengan kesedihan sampai tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka jamaah sekalian, kita berlindung kepada Allah dari kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang terus-menerus, kesedihan yang tidak pernah berujung, ya, kesedihan yang tidak pernah berujung, yang membuat kita selalu kelihatan murung, selalu kelihatan sedih, dan kelihatan tidak pernah bahagia. Ya, jamaah sekalian, karena itu kita mesti di antara hal yang perlu dimiliki bagi orang yang mau gembira, orang yang mau selalu bahagia dan tidak larut dengan kesedihan adalah sikap optimisme. Ya, optimis bahwasanya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, ya, bahwa di balik satu musibah, di balik satu kesulitan akan datang dua kemudahan, ya. Dan di antara bentuk optimisme adalah kita yakin bahwasanya akan ada kebaikan setelahnya, ada kebaikan. Maka dilarang itu orang kasih nama anaknya dengan nama-nama yang tidak bagus. Orang Arab dulu ada biasa namanya Al-Huzn, nama Al-Hazan. Al-Hazan. Al-Hazan artinya apa? Sedih, ya, sedih. Ada seorang sahabat yang bernama Hazan. Dia adalah kakek dari seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Hazan atau Huzn, ya, ini bisa dibaca dengan Hazan dan Huzn. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihati dia supaya ganti namanya. Ya, karena nama itu bagaikan doa. Dan nama itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Makanya kalau ada orang itu namanya bahagia, ada orang namanya bahagia, ya, apa yang atau Said, ya, Said umpamanya, ya, Said, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ada enggak nama-nama seperti itu? Hah? Dia senang. Oh iya, masya Allah, ya. Kalau di Arab itu ada Said, ada, ya, atau Sahal. Sahal itu artinya mudah. Ya, kita ada punya di sini Ustadz Gampang, ya, ada Ustadz Gampang, ya, mudah. Dia selalu nama itu mudah, ya, dia hidupnya selalu mudah, insyaallah. Ya. Nabi kita menasihati untuk ubah namanya. Tapi dia bilang, Samani abi, ini nama sudah dari bapakku yang kasih nama, tidak bagus saya ubah namaku. Nabi menasihati, tapi waktu itu dia masih berat. Akhirnya apa kata Sa'id bin Musayyib? Wala tazalul huzunatu fina. Ya, karena kakek saya tidak mau mengganti namanya, maka kami di keluarga selalu bersedih. Ya, kami di keluarga bersedih. Jadi memang nama itu punya pengaruh psikologis, ya, punya pengaruh pada jiwa seseorang. Ya. Makanya jarang itu orang namanya bagus lalu beda dengan namanya. Ya, biasa kita bilang ini, masya Allah, sesuai dengan namanya ini. Ya, jarang itu bilang ini, kenapa nama antum begitu tapi antumnya begini. Ya, jarang itu. Insya Allah kebanyakan persis, ya, dengan namanya. Dan ada sahabat yang lain
yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal itu namanya mudah. Karena sedih biasa diidentikan, biasa dipasangkan lawannya mudah. Kenapa biasa orang sedih? Karena ada kesusahan. Maka kalau mudah, dia akan bahagia. Kan itu dalam doa apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal huzna sahla. Ya Allah, tidak ada mudah kecuali yang kamu mudahkan. Dan jika kamu kehendaki, kamu bisa menjadikan sesuatu yang huzn, sedih, itu menjadi mudah. Ya. Jadi Nabi pernah mendengarkan seorang sahabat namanya Hazan. Ini nama sahabat lain lagi. Itu tadi kasusnya kakeknya Said bin Musayyib. Ini sahabat yang lain lagi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, salah seorang perawi hadis yang sahabat yang meriwayatkan hadis. Namanya Huzn. Lalu Rasulullah mengatakan, ganti namamu Hazan. Ganti namamu Sahal. Lalu beliau ganti jadi Sahal. Alhamdulillah. Jadi bagus kehidupannya. Jadi ya makanya biasakan ada orang tua tidak tahu kasih nama, ya. Jadi hanya bilang saya suka dengar, ya. Atau kayaknya ada di Al-Qur'an, ya. Hati-hati kalau ada dalam Al-Quran, ya. Biasa tidak ada hubungannya, biasa kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya, lalu dibilang ada di Al-Quran, dia kasih nama. Baru setelah itu dia tanya Ustaz, apa artinya Ustaz? Iya, Ustaz pun tidak tahu juga. Bilang kayaknya bahasa Arab dalam Al-Quran, padahal mungkin sambungan kata dengan kata yang lainnya. Iya. Iya. Tony. Oh, Ustaz. Oh begitu kah? Iya. Naudzubillah. Nah. Wah, bahaya kalau itu minasyaitan. Ya. Jadi ya, itu di antara cara, ya, cara untuk kita tidak terlalu sedih, ganti yang kalau ada makanya biasa ada orang tua kita kalau sering ada yang sakit-sakit disuruh ganti namanya. Ya, sebenarnya lihat dulu, ya. Kalau namanya sudah bagus jangan, ya. Jadi biasa ada orang bilang kalau sering sakit-sakit mungkin namanya tidak cocok. Kalau namanya mungkin sudah Muhammad, ya, sudah Ahmad, sudah Abdullah umpamanya, sudah bagus-bagus namanya. Kalau itu tidak perlu. Tapi kalau dia sering masalah dan memang ditelusuri namanya ini kayaknya tidak bagus, ya maka silahkan ganti namanya karena mudah-mudahan itu bisa punya pengaruh, ya, punya pengaruh dalam kehidupannya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari kegelisahan di masa yang akan datang dan kesedihan dari apa yang telah lalu. Dan jamaah sekalian, hilangnya kesedihan ini salah satu di antara kenikmatan surga. Makanya dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa dan kesyukurannya para penduduk surga, apa mereka mengatakan? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya, segala puji bagi Allah. Setelah masuk surga ini mereka bilang segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan-kesedihan kami. Kalau di surga tidak ada lagi kesedihan-kesedihan. Semua bahagia terus. Tidak bisa orang sedih. Tidak ada lagi alasan untuk sedih di surga. Ya, adapun di dunia, ya bagaimanapun kuatnya iman kita, ada kadang kesedihan. Tapi insya Allah kita bisa segera melewatinya. Tapi sempat sedih. Oleh karena itu, surga melupakan kita semuanya itu. Ya, makanya kita ingin surga dunia. Sebelum surga akhirat kita ingin surga dunia apa? Dihilangkan kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dalam hadis Muslim yang sering juga mungkin kita dengarkan, dua manusia yang dicobakan tentang surga dan neraka untuk mau dibandingkan bagaimana bedanya penduduk surga dan penduduk neraka. Orang pertama penduduk neraka adalah orang yang dulu paling bahagia di dunia dari sisi materi duniawi, dari segi ukuran-ukuran duniawi. Orang paling bahagia dari seluruh hal, hartanya, kehormatannya, ya, dan jabatannya, dan apa saja, mungkin fisiknya dan seterusnya. Dan orang-orang yang tidak terlalu paham, orang semua berharap sama dengan dia karena kelihatannya paling bahagia. Tapi ternyata mungkin dia kafir, ya, sehingga dia tidak masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk yusbaghu fil jahannam sabgha, ya, dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan lalu diangkat. Lalu ditanya, apakah selama kamu di dunia pernah senang? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah saya merasakan kesenangan sedikit pun, ya.
Padahal waktu di dunia semua orang bilang tidak pernah sedih kehidupannya. Bahagia terus. Karena memang kelihatannya serba ada semuanya. Tapi karena dicelupkan ke dalam neraka, dan itu memang akan jadi tempat tinggalnya selamanya. Tapi ini satu kali celupan saja, sudah itu diangkat lagi. Neraka yang satu kali celupan itu sudah melupakan sekian banyak kebahagiaannya di dunia. Sebaliknya, orang yang dikatakan paling sengsara di dunia, ternyata dia adalah penduduk surga. Dia paling sengsara di dunia dari seluruh hal, seluruh sisi. Ya, hartanya apa saja, dan mungkin paling banyak musibah-musibah yang menimpanya. Ternyata dia penduduk surga. Maka dia dimasukkan ke dalam surga sabghah wahidah. Satu kali celupan lalu diangkat lagi. Ditanya, pernahkah kamu sedih selama di dunia? Ya, dia mengatakan, demi Allah tidak pernah saya merasakan sedikit pun kesedihan di dunia. Ya, padahal dulu paling banyak musibahnya, paling ya sebagai manusia biasa mungkin sering juga sedih ketika ada ujian. Tapi kenikmatan surga melupakan semua kesedihan-kesedihan tersebut. Ya, maka itulah sebenarnya di antara, ya, dan ini bukti bahwasanya kesedihan adalah sesuatu hal yang menjadi ganjalan hati kita. Karena itu ketika kita bisa jauh dari kesedihan, inilah nikmat di dunia sebelum di akhirat. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah doa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Berikutnya, wal ajzi wal kasali. Doa berikutnya adalah minta perlindungan dari al-ajz wal kasal. Al-ajz adalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Wal kasali adalah kemalasan. Ini pasangan. Sama-sama hasilnya sama. Apa tuh hasilnya? Tidak melakukan ketaatan. Tapi penyebabnya beda. Al-ajz tidak melakukan ketaatan karena tidak mampu. Lihat orang berinfak mus juga, tapi tidak ada hartanya dia. Al-ajz, ya. Maka sedih. Ya, orang pada berinfak dia tidak bisa berinfak. Mau sekali juga pergi haji, pergi umrah, tapi tidak sempat, tidak bisa. Ya, al-ajz. Atau di sana ada kebaikan, ketaatan. Orang pada pergi sholat di masjid apa semua, dia mungkin lemah fisiknya, tidak bisa. Atau ada amalan-amalan yang membutuhkan kerja-kerja fisik tapi dia tidak mampu. Ini ketidakberdayaan. Ada semangat tapi tidak mampu. Ya. Itu namanya al-ajz, al-ajz. Wal kasal sebaliknya. Al-kasal sebaliknya, punya kemampuan tapi malas, ya. Punya kemampuan tapi malas. Kenapa dia tidak pergi sholat jamaah? Dia bilang tidak mampu. Padahal sebenarnya ditanya apakah memang dia tidak pernah keluar rumah? Oh, ternyata dia selalu keliling dunia, ya. Dia mungkin naik gunung, ya. Mendaki gunung, tapi untuk perjalanan yang mendatar saja beberapa meter, ya, dari rumahnya dia tidak mampu. Itu namanya apa? Kasal, malas untuk kebaikan. Dan ini sifat-sifat munafik. Ya, Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, ini di antara sifat orang munafik. Munafik itu malas dalam melakukan kebaikan. Punya kemampuan sebenarnya tapi malas. Waliyadzubillah. Ya. Makanya biasa badannya kekar-kekar dan melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi hebat, tapi sampai dalam ketaatan loyo sekali, tidak mampu. Ya, biasa orang-orang yang lebih kecil fisiknya bisa melakukan itu. Berarti bukan persoalan fisik, bukan persoalan tidak mampu, tapi persoalan kemalasan. Waliyadzubillah. Ini sama-sama tidak bagus, ya, sama-sama tidak bagus. Karena seorang mukmin itu mesti loba dalam kebaikan. Kan sayang, sedih kita kalau kita mau juga melakukan kebaikan, ada semangat tapi tidak mampu. Ya, makanya dulu orang-orang miskinnya kaum muhajirin datang kepada Nabi kita mengatakan, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang kaya sudah borong pahala, ya. Mereka salat, kami juga salat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi atau ya kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Lalu sampai pada infak, mereka berinfak, kami tidak mampu, ya. Lalu Rasulullah ajarkan bagaimana hal yang bisa menjadi alternatif. Dikir-dikir yang bisa
menyamai dengan infak-infak sedekah. Tapi akhirnya dikit-dikit ini juga dibaca oleh mereka-mereka, orang-orang kayanya. Ya. Lalu lapor lagi, gimana Rasulullah? Mereka juga sudah baca ini. Apalagi yang bisa kami lakukan untuk mengalahkan? Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kan kadang kita sedih ya, orang menceritakan nikmatnya satu kebaikan, tapi kita punya semangat untuk itu, tapi tidak mampu. Ya, maka kita juga ingin punya kekuatan, kuwah. Dan yang lebih bahaya adalah ya kalau yang pertama ini bisa uzur ya, dan kadang bisa dapat pahala. Kadang bisa dapat pahala jika tidak mampu. Ya dia mau tapi tidak mampu, bisa saja tetap dapat pahala. Tapi yang bahaya adalah yang kedua ini, al-kasal. Ada kemampuan tapi dia malas-malasan mengerjakannya. Waliyadzubillah. Al-kasal. Minal hammi wal ajzi hazn wal ajz wal kasal wal bukhli wal jubni. Pasangan berikutnya adalah minta perlindungan dari al-bukhl dan al-jubn. Al-bukhl, kebakhilan, kekikiran, pelit ya. Tidak mau keluarkan uang, bukhl, bakhil ya. Sekek ya kalau kita. Bukhl. Wal jubn, penakut ya, sifat penakut. Nah, ini juga hasilnya sama ya. Tapi bedanya bukhl itu untuk harta benda, wal jubn untuk fisik kadang ya. Jadi kalau seperti dulu masalah jihad ya, jihad kan itu ada dua caranya. Jihad itu Allah katakan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, jihad itu bi amwal dengan harta dan dengan jiwa. Kita minta perlindungan dari bukhl. Bukhl yang menyebabkan seorang tidak bisa berjihad dengan hartanya, padahal ada hartanya, bahkan mungkin banyak hartanya, tapi dia memiliki sifat bukhl, bakhil. Ada saja alasan untuk tidak mengeluarkan hartanya ya. Dan ini sangat bahaya ya, karena akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dan ada juga jubn ya. Jubn itu dia tidak mau berinfak dengan fisiknya karena penakut. Jubn penakut ya. Jihad ya, sebagian sahabat mungkin tidak bisa berjihad dengan hartanya, tidak bisa berjihad dengan hartanya, tapi bisa berjihad, bisa pergi berjihad. Bagaimana caranya pergi berjihad kalau tidak punya harta? Bagaimana sahabat yang miskin yang tidak punya harta untuk pergi berjihad? Karena jihad juga butuh finansial ya, butuh fasilitas. Tapi ada sebagian sahabat yang tidak punya uang, tidak punya harta, bisa pergi berjihad walaupun tempatnya jauh. Kenapa? Karena mungkin ada sebagian sahabat yang kaya tapi fisiknya tidak memungkinkan, itu yang menyediakan fasilitas. Makanya Rasulullah mengatakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang siapkan peralatan untuk pergi berjihad, maka dia juga ikut berjihad walaupun dia tidak pergi langsung. Jadi ada sebagian sahabat yang dia tidak bisa dengan harta tapi fisiknya siap. Ya, fisiknya siap. Dan yang bahaya kalau tidak fisik dan tidak juga dengan hartanya. Kenapa tidak dengan hartanya? Karena dia bakhil. Kenapa tidak dengan fisiknya? Karena penakut. Jihad dia bilang akan hilang nyawanya. Ya. Dan salah satu sifat yang sangat mulia adalah sifat apa? Sifat asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian dalam kebenaran. Dan itulah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu bilang, ya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dan Ali ini adalah salah satu jagoan perangnya para sahabat. Kalau ada mubarazah, peperangan dulu itu peperangan yang duel langsung ya, tidak sama dengan peperangan saat sekarang. Itu duel yang langsung. Dan sebelum langsung ya, ada jagoan-jagoannya dulu mubarazah yang dikedepankan. Dan di antara sahabat yang paling selalu dikedepankan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi apa kata Ali? Kunna idza ishtaddatil harb atau ishtaddatil bas ittaqaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, kadang kalau perang berkecamuk dengan sengitnya, dengan hebatnya, kami berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya. Dan pada satu dalam peperangan, ya, di satu subuh terdengar suara yang keras. Para sahabat sudah berusaha untuk mencari-cari dan berusaha untuk menuju ke tempat tersebut. Ternyata Rasulullah sudah pulang dan mengatakan tenang, tidak ada masalah. Ya, beliau sendirian yang pergi ke sana dan menenangkan para sahabat. Ya. Beliau ya seorang yang terkenal dengan keberaniannya. Ya. Maka sifat penakut terhadap kebenaran, ya, sehingga tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran karena ketakutan, ini juga adalah satu kelemahan yang kita perlu berlindung kepada Allah dari kelemahan tersebut. Makanya ini doa, ya, wa minal jubni, ya, wal bukhli, ya, atau minal bukhli wal jubni, ya, dari rasa penakut, sifat penakut dan sifat kebakhilan dan sifat penakut. Yang terakhir, wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kita berlindung kepada Allah dari dhala'id dain, terlilit dan dikuasai dengan utang. Ya, dalam riwayat ghalabatid dain. Wa ghalabatir rijal, dikuasai oleh rijal. Rijal di sini laki-laki maksudnya, dikuasai oleh orang-orang zalim. Ya, kita berlindung kepada Allah menjadi orang yang teraniaya atau orang yang menjadi objek penderita. Pertama, dhala'id dain, karena kita tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita dililit oleh utang. Dhala itu dalam hadis kan dikatakan bahwasanya wanita adalah tulang rusuk, ya, datang dari yang paling adla, ya, adla artinya yang paling miring, ya. Dhala artinya dia tulang yang tidak lurus, ya. Dhala artinya sesuatu yang tidak lurus. Dhala'id dain artinya dia dililit oleh utang, dia susah berlepas diri darinya. Dalam sebagian riwayat lagi, qalah, dikalahkan. Berutang, kawan sekalian, para jamaah sekalian, adalah sesuatu yang walaupun tidak dianjurkan, tapi di satu sisi dia dibolehkan dalam keadaan-keadaan yang diperlukan, keadaan mendesak. Dia dibolehkan. Makanya ada aturan-aturan utang. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat khusus tentang utang, satu halaman penuh dalam Al-Qur'an, ya. Di ayat keberapa? Ayat 282 dalam surat Al-Baqarah. Dan ini ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Satu ayat dengan satu halaman penuh, ya, dalam Al-Qur'an, khusus merinci bagaimana transaksi utang piutang. Berarti utang dan utang piutang secara hukum dibolehkan dalam syariat, tapi ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan. Yang tidak boleh adalah dililit oleh utang, selalu terikat dengan utang, ya. Atau seorang yang mengatakan tidak bisa tanpa utang, ya, sehingga segala sesuatu selalu berutang, ya. Makanya jangan juga kita hidup dengan hidup yang selalu ada semangat untuk berutang, ya. Sehingga, ya, ada orang yang selesai utangnya alhamdulillah, berarti bisa lagi berutang, ya. Jadi dari satu utang ke utang berikutnya, ya. Ya, itu kehidupan cicil juga itu berbahaya, ya. Karena, ya, jadi selesainya cicilan yang ini alhamdulillah bisa lagi cicil yang baru lagi, ya. Nah, itu hindari, ya. Artinya hindari terlalu sering seperti itu, ya. Kalau memang dibutuhkan, iya. Tapi kalau hanya sekedar, ya, apalagi ada biasa habis HP-nya selesai cicilannya, HP juga dicicil. Lalu ada lagi keluaran baru, cicil lagi, beli lagi HP yang baru. Hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, ya. Ini bahaya, model kehidupan yang seperti itu bahaya. Ya, kenapa? Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang, "Ya Rasulullah, kenapa saya dengar engkau termasuk yang paling sering kamu minta perlindungan dari utang?" Beliau mengatakan karena utang itu akan menyebabkan idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Orang yang berutang itu akan melakukan dua sifat kemunafikan. Kan ada 3 sifat kemunafikan, ya. Ini 2 sifat kemunafikan minimal dia akan lakukan. Apa? Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia dusta. Mungkin ada uangnya, ditanya, "Kapan?" Bilang, "Belum ada uang," ya, atau tidak ada uang, ya. Padahal sebenarnya ada, ya. Atau wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia janji dia ingkari. Dia bilang insyaallah gini, ya. Apalagi kalau, ya, hati-hati juga. Ya, memang mesti bilang insyaallah, tapi kalau dijadikan, ya, sebagaimana kata Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum.
Jangan jadikan Allah sasaran untuk sumpah-sumpahmu. Ya, jadi selalu ada alasannya. Insya Allah, ya, sehingga keagungan Allah itu hilang dari dirinya. Ya, maka hati-hati ya, karena Rasulullah bilang, kenapa saya selalu minta perlindungan? Karena orang yang berutang, kalau dia bicara sering berdusta, kalau dia berjanji sering mengingkari. Waliyadzubillah. Jadi ini bahayanya ya. Maka kita minta perlindungan. Artinya jangan kita sampai selalu hidup kita merasa perlu berutang, ya, perlu berutang. Kalau sekali-sekali iya, tapi dengan aturan-aturannya. Dolaiddin. Ya, makanya tidak juga dikatakan wa'udzubika minad-din, tapi a'udzubika min ghalabatid-din atau min dolaiddin. Yang terakhir adalah ghalabatir rijal. Kalau tadi dia dikuasai oleh harta, artinya selalu dikungkung oleh harta karena diutang, dia berutang. Ada juga orang yang tidak ada utangnya, tapi dia selalu dikuasai oleh orang-orang kuat. Jadi ada raksasa-raksasa di hadapannya, artinya yang selalu menekan dia, orang-orang dolim, ya, sehingga dia tidak pernah merdeka kehidupannya. Waliyadzubillah. Ghalabati rijal, ya, ghalabati rijal. Sehingga selalu ada kecemasan, ada rasa takut, ya, karena dia dikuasai oleh orang-orang kuat atau orang-orang yang zalim, ya, orang-orang zalim. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari penguasaan orang-orang yang zalim. Apatah lagi kalau orang-orang zalim inilah dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jadi makanya bahaya ya, apalagi kalau sudah sampai dalam wilayah kekuasaan yang besar, ya, negara umpamanya yang dikuasai oleh raksasa-raksasa dunia dari orang-orang kafir, sehingga tidak bisa berbuat apa, ditaktis oleh, ya, negeri-negeri yang lain orang kafir, dan juga dililit oleh utang, ya. Jadi ya, rentenir, ya. Dan ada juga bukan pribadi yang berutang, negara yang berutang, ya, yang di banyak utangnya, ya. Dan ini bahaya, ya. Maka kita selalu perlu berdoa ini, ya. Indonesia katanya banyak utangnya, Indonesia. Maka mudah-mudahan semua penduduk Indonesia perlu berdoa dengan ini, ya, supaya kita dihindari dari ghalabatiddin. Dalam riwayat yang lain wa qahrir rijal, ya, ini apa? Ghalabatir rijal. Dalam riwayat yang lain wa qahrir rijal. Qahr itu keperkasaan, kekuatan dari laki-laki yang zalim, ya. Jadi ini di antara doa-doa yang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa terhindar dari 8 hal ini, insya Allah kehidupan kita tenang, tentram, bahagia dengan kenikmatan, kebahagiaan yang dijamin dalam syariat ini, ya. Kita bahagia di dunia sebelum kebahagiaan yang paling kekal abadi, yang paling hakiki di kampung akhirat, insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Sekira ini pembahasan kita malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga dihafal ya, insyaallah. Barakallahu fikum.